Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau menyelesaikan pembahasan soal-soal di latihan 4, topiknya operasi pada bilangan berpangkat pecahan, soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 7. Untuk pembahasan soal-soal di latihan sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Nah, ingat kembali rumus-rumus yang ada ya, yaitu rumus yang ini dan ini dan ini. Oke, nah jadi untuk soal nomor 5, A dipangkat 3/4 dikali dengan A pangkat minus 3/8 dibagi dengan A pangkat 1/6. Lalu semuanya ditutup kurung di pangkat 8. Nah, itu artinya apa? Artinya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Nah, bentuk kali berarti pangkatnya ditambah. Nah, tapi karena ini minus berarti jadi kurang. Lalu bentuk bagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi kita bisa tulis sebagai A pangkat 3/4 dikurang 3/8 dikurang 1/6. Nah, lalu semuanya ini kena pangkat 8. Ya, jadi seperti yang ditulis di sini. Lalu, kita sederhanakan ya, yang ini ya, kita kurangkan, nanti hasilnya 5/24. Lalu dipangkat 8. Oke, nah, karena ada pangkat, lalu dipangkat lagi, berarti ini pangkatnya tinggal dikali, dan ini bisa dicoret ya. Jadinya tersisa 3 di bawah, maka jawaban akhirnya adalah A pangkat 5/3. Nah, soal B bentuknya sama ya. Jadi, tidak sama. Karena yang belakang ini B-nya basisnya tidak sama. Jadi, kita hanya bisa sederhanakan yang depan, A pangkat setengah dikali dengan A pangkat minus 2/3, kita bisa jumlahkan pangkatnya, setengah kurang 2/3. Nah, sedangkan yang ini bentuk per, bentuk bagi, saya tulis sebagai bentuk per. Per B pangkat setengah, semuanya di pangkat minus 6. Oke? Nah, lalu kita sederhanakan yang atas setengah kurang 2/3 adalah minus 1/6, yang bawahnya tetap, semuanya di pangkat minus 6. Oke, nah ingat kalau ada bentuk kali ataupun bentuk bagi sama saja ya. Lalu dipangkat berarti masing-masing kena pangkat. Jadi yang atas A pangkat minus 1/6 dipangkat dengan minus 6 ya, berarti dikalikan saja, nanti dapatnya A pangkat 1. Kalau yang bawah B pangkat 1/6 dipangkat lagi dengan minus 6 berarti menjadi B pangkat minus 1. Oke? Nah, lalu B pangkat minus satunya ini kita tarik ke atas supaya pangkat minusnya hilang. Jadi jawaban akhirnya adalah A kali B. Soal nomor C, ini basisnya X, ada pangkat lalu dipangkat lagi. Basisnya X, pangkat dipangkat lagi, dan seterusnya. Jadi lebih bagus kita kerjakan satu persatu dulu ya. Yang ini, nah ini 1/4 dan minus 8 kita kalikan menjadi minus 2. Nah, ini pun sama ya, kita kerjakan dulu, nanti jadinya setengah. Yang belakangnya pun sama, kita sederhanakan dulu, nanti jadinya minus 3/4. Nah, lalu kita tinggal gabungkan saja, karena sekarang udah bentuk kali, artinya pangkatnya kita tinggal jumlahkan ya, minus 2 tambah setengah tambah minus 3/4 menjadi minus 9/4. Kalau kalian mau tulis sebagai bentuk seper juga boleh, karena pangkatnya minus. Kalau kalian mau tulis dalam bentuk akar juga boleh, karena dia bentuk pangkat pecahan. Terserah mau yang mana. Nomor D bentuknya sama dengan yang C ya, jadi saya tidak jelaskan lagi. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, nah soal nomor 6. Tentukanlah hasil pemangkatan bilangan berpangkat berikut. Nah, ini bentuk soal nomor 6A, B, itu seperti yang 5B ini ya. Jadi, ada bentuk per, lalu dipangkat lagi. Ini sama artinya dengan masing-masing kena pangkat. Oke, jadi yang atas 5 pangkat 4 dipangkat lagi dengan 3/2, berarti sama artinya dengan 4 dan 3/2-nya dikali. Menjadi 5 pangkat 6. Yang bawah 5 pangkat 6 dipangkat lagi dengan 3/2, berarti 6 dikali dengan 3/2 menjadi 9. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 5 pangkat 6 per 4 pangkat 9. Untuk yang nomor B, bentuknya udah sama ya. Saya tidak jelaskan lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu karena ada pangkat minus, berarti yang atas kita turunkan ke bawah, sedangkan yang bawah kita naikkan ke atas, jadi minusnya sudah hilang. Ya, ingat kembali, A pangkat minus 1 adalah 1/A.
Jadi, 1/4 dari A pangkat min 1 itu sama dengan A. Nomor C, nah, minusnya ini kita anggap sebagai ada minus 1. Ya, minus 1, lalu dipangkat minus 3/4, yang 3/4-nya juga dipangkat minus 3/4, yang bawahnya juga dipangkat minus 3/4. Oke, nah selanjutnya minus 1 kalau dipangkat minus 3/4 ini sama artinya dengan ada pangkat minus 3-nya ya. Jadi 3 ini kan ganjil. Jadi minus 1 kalau dipangkat ganjil hasilnya tetap minus 1. Oke, sedangkan yang ini kita tinggal sederhanakan menjadi 3 pangkat minus 3. Yang ini kita tinggal sederhanakan jadinya 2 pangkat minus 6. Oke, nah lalu 3 pangkat minus 3-nya kita tarik ke bawah, 2 pangkat minus 6-nya kita tarik ke atas, supaya pangkat minus. Soal D, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya, artinya cara kerjanya hanya masing-masing kena pangkat, jadi A pangkat 4 dipangkat 1/4 jadinya A pangkat 1, B pangkat 8 menjadi dipangkat 1/4 menjadi B pangkat 2 dan seterusnya. Jadi jawaban akhirnya ini. Soal E dan F bentuknya mirip, jadi saya tidak jelaskan lagi, ini jawaban akhirnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Soal nomor 7, nah ini bentuknya agak berbeda ya. Nah, ketentuannya ini, kalau ada bentuk persamaan, A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka pangkatnya itu harus sama. Ya, maka M harus sama dengan N. Jadi, ketentuannya adalah kalau basisnya sama, maka pangkatnya harus sama. Jadi, untuk soal nomor A, 4 pangkat X tambah 6 itu sama dengan 1/4 pangkat X. Nah, yang kanan ini saya tarik ke atas menjadi 4 pangkat minus X. Nah, perhatikan, basisnya kan udah sama, sama-sama 4. Artinya, pangkatnya harus sama. Oke, maka yang kiri pangkatnya X tambah 6, yang kanan pangkatnya minus X. Ini tinggal disederhanakan ya. Jadi dapat hasilnya X sama dengan minus 3. Intinya adalah kita harus mencocokkan basis yang di kiri dengan basis yang di kanan. Lalu pangkatnya kita samakan. Oke, nah soal B. 1/3 pangkat X tambah 4 sama dengan 9 pangkat X tambah 3. Nah, yang di kiri ini karena dia bentuk 1/, kita tarik ke atas. Jadi pangkat minus. Jadi kita tulis 3 pangkat minus. Jangan lupa buka kurung ya, karena minusnya kena semua. Minus buka kurung X tambah 4. Nah, yang kanan 9 ini kita bisa tulis sebagai 3 pangkat 2. Nah, lalu dipangkat lagi dengan X tambah 1. Dan kalian perhatikan sekarang basisnya kan udah sama ya. Sama-sama 3. Artinya pangkatnya juga harus sama. Yang kiri ini minusnya kita kali masuk menjadi min X, min 4. Yang kanan ini 2-nya kita kalikan masuk juga. Karena pangkat lalu dipangkat, maka pangkatnya dikali. Oke, 2X tambah 4. Kita sederhanakan saja, dapat X-nya minus 8/3. Semoga sampai sini jelas ya. Intinya adalah kalian harus samakan basisnya, lalu samakan pangkatnya. Soal C. 36 dipangkat X kurang 2 sama dengan 6 dipangkat X kurang 2. Nah, lihat 36 ini bisa diganti sebagai 6 pangkat 2. Oke, nah lalu kita tinggal ambil pangkatnya. Karena basisnya udah sama, berarti 2X kurang 4 adalah X kurang 2. Sederhanakan, nanti dapatnya X-nya 2. Lanjut, soal terakhir. 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 16 dipangkat 4X tambah 8 dipangkat lagi dengan 1/4. Nah, 8 kita ganti jadi 2 pangkat 3. 16-nya kita ganti sebagai 2 pangkat 4. Lalu, semua pangkatnya kita kalikan ya. Yang kiri kita kalikan, yang kanan kita kalikan juga. Nah, perhatikan ini bisa habis. Lalu, karena basisnya sudah sama, yang kiri kita kali masuk 3 kali X tambah 1 menjadi 3X tambah 3. Yang kanan tersisa ini, 4X tambah 8. Oke, nah kalian sederhanakan, dapat X-nya adalah minus 6.
Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di latihan 4 ini sampai dengan nomor 7. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak berlatih dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.